Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang menjelaskan tentang fisika kelas 11 lanjutan dari yang sebelumnya. Masih membahas tentang fluida tak bergerak atau hidrostatis. Anak-anak, kalau kemarin kita telah membahas tentang hukum utama hidrostatis ya, yang membahas tentang bagaimana perlakuan dari fluida yang diam tadi ya, atau hidrostatis. Sekarang Pak Anang mau membahas tentang hukum Pascal, penerapan konsep hidrostatis. Pascal gitu ya, itu berpendapat atau hukum yang dia buat oleh Pascal itu adalah bahwa tekanan yang diberikan pada fluida pada ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi kalau ada ruang tertutup ya, berupa pipa biasanya, kemudian diberi tekanan di salah satunya, maka nanti ini akan dilanjutkan terus sampai kemudian di segala arah sama besar tekanannya. Contoh misalnya seperti ini. Ini ada pipa, penampaknya beda ya. Pada saat di sini diisi dengan zat cair. Nah, zat cair itu biasanya nanti yang dipakai di dalam penerapannya itu adalah pakai minyak ya, atau oli. Karena kalau air bisa karaten, tapi kalau minyak atau oli atau minyak khusus sehingga tidak karaten, sehingga akan awet di pipanya. Nah, kalau di sini diberikan gaya, maka pada saat diberi gaya muncul tekanan lah P1 di sini. Nah, ini diteruskan segala arah ke sana. Ke sana tidak mungkin karena ada pipa belok ke sini. Akhirnya muncul ke arah sana. Nah, itu maksudnya begitu ya. Tekanan diberikan di sini, bergerak lewat zat cair, kemudian muncul ke arah sana. Nah, karena penampaknya beda, otomatis nanti gayanya akan beda. Nah, konsep yang diungkapkan oleh Pascal ini dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan oleh manusia. Contoh misalkan dongkrak. Dongkrak, kalau anak-anak lihat dongkrak yang dipakai untuk itu, misalkan di mobil ya, kalau sedang ngeban, terus kemudian untuk ngangkat mobil kan tidak kuat kalau hanya satu orang. Maka ada alat yang namanya dongkrak. Kalau kamu perhatikan di dongkrak itu ada pipa kecil, ada pipa besar. Mesti gitu. Ada dua pipa yang beda ya, kayak seperti ini. Nah, kemudian pipa kecilnya itu ditekan. Biasanya kan kita dongkrak itu kan begini, diginikan itu dongkrak itu. Akhirnya kemudian sebelah sini akan naik. Dongkrak hidrolik ya, bukan dongkrak yang pakai baut ya, bukan. Dongkrak yang hidrolik. Nah, itu di dalamnya ada olinya. Olinya tidak boleh sampai bocor. Kalau bocor sudah dongkraknya tidak bisa dipakai. Nah, kalau di sini ditekan, maka akan menghasilkan tekanan di sini ya. Terus dilanjutkan ke segala arah sehingga bisa mengangkat yang lebih besar yang diangkat. Dengan tenaga tangan bisa ngangkat mobil kan begitu. Jadi biasanya kan begitu, diginikan dongkraknya, akhirnya benda mobilnya bisa terangkat. Kalau langsung kita angkat begini, kita tidak akan kuat. Itu adalah konsep yang dikembangkan atau yang ditemukan oleh Pascal untuk dongkrak. Atau yang kedua, misalkan rem hidrolik. Nah, paling gampang kita cari contoh rem hidrolik itu ya di motor kadang ada ya, tapi yang paling mudah dipahami di mobil. Kalau anak-anak punya mobil atau dilihat di mana ya ada mobil, lihat remnya. Remnya itu ya, mesti nanti ada minyak remnya. Karena memang tekanan sopir yang menekan rem ya, pedalan rem itu ya, itu nanti kan dilanjutkan tekanan dari kaki tadi dilanjutkan melalui minyak rem ya, minyak rem sampai kemudian di roda. Nah, sehingga tidak seperti manual. Kalau manual kan misalkan rem motor yang manual itu ya, yang pakai tangan yang depan itu ya, itu kan biasanya kan remnya pakai semacam kawat gitu ya, atau logam gitu ya, sehingga nanti kalau ditarik di sana ikut tertarik. Atau sepeda pancal itu kan manual rem. Tapi kalau pakai hidrolik maka tidak pakai kabel atau tidak pakai kawat ya, tidak pakai logam, tapi pakai zat cair atau fluida tadi.
Nah, prinsipnya seperti itu. Yang di sini diberi gaya, muncul tekanan, dilanjutkan sampai akhirnya kemudian muncul di tempat yang lain. Kalau penampaknya beda, penampaknya besar, akan menghasilkan gaya yang besar. Itu yang kemudian digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita coba analisis, kok bisa menghasilkan gaya yang lebih besar. Nah, lihat di sini, pada saat di sini diberi gaya F1 muncul P1. Dilanjutkan di sini akan muncul F2, di sini ada P2. Karena memang di sini ada luas penampang. Nah, ini ya. Ini ada luas penampang A1 dan di sini juga ada luas penampang A2. Nah, ada luas penampangnya. Baik, sekarang konsepnya Pascal adalah akan diteruskan tekanannya sama besar. Berarti tekanan di 1 dan tekanan di 2 itu sama. Tuliskan di sini P1 sama dengan P2. Karena tekanan itu adalah gaya persatuan luas, ya. Gaya persatuan luas tekanan sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Berarti P1 adalah gaya 1 dibagi luas 1. P2 adalah gaya 2 dibagi A2. Gitu ya. Sehingga akhirnya dengan matematis sederhana, maka A1-nya pindah ke sini. Jadi F1 sama dengan A1 per A2 dikalikan F2. Nah, kadang-kadang anak-anak soal itu tidak selalu langsung A, luas penampang, tapi biasanya diketahui jari-jari. Karena memang setiap alat yang menggunakan hukum Pascal, baik dongkrak, rem hidrolik, mesti pipanya berupa lingkaran. Karena pipanya berupa lingkaran, maka luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Ingat ya, luas lingkaran itu pi r kuadrat, sehingga kadang-kadang diketahui adalah R-nya. Ini adalah konsep tentang hukum Pascal. Baik, saya berikan satu contoh soal saja dari buku Saku Vindu pada halaman 131 ya. Halaman 131 nomor 13. Saya bacakan soalnya. Gambar berikut menunjukkan sebuah tabung U yang berisi zat cair dan diberi pengisap. Berat dan gesekan diabaikan, maksudnya beratnya pengisap diabaikan ya. Terus pada pengisap 2 diberi beban 40 kg. Agar pengisap tetap seimbang, maka F1 yang harus diberikan adalah berapa Newton. Nah, anak-anak perhatikan gambar di sini, sudah tak pindah di sini. Ada dua pengisap, satunya kecil, satunya besar ya. Cuma nggak bisa sesuai dengan ya 1 cm sak gini ya. Ini 20 cm sak gini ya, dikira-kira aja, nggak mungkin disesuaikan dengan apa namanya ukurannya. Nah, sekarang diketahui adalah jari-jarinya. Pengisap kecil jari-jarinya 1 cm. Pengisap besar jari-jarinya 20 cm. Nah, kemudian ada beban yang mau diangkat adalah 40 kg. Nah, kalau seperti ini, pertanyaannya adalah berapa F1? Berapa F1-nya? Gaya satunya itu berapa? Baik ya. Caranya adalah kita lihat rumus tadi. Ini ya. F1 sama dengan F1 itu sama dengan A1 dibagi dengan A2 dikalikan F2. Nah, karena yang diketahui adalah jari-jari, maka kita rubah ini A-nya. Nah, sehingga akhirnya kita dapatkan F1 sama dengan pi R1 kuadrat dibagi dengan pi R2 kuadrat dikalikan dengan, ingat, F2-nya ya, beban ini. Nah, 40 kg dari satuannya ini menunjukkan ini adalah massa. Nah, kalau F gitu ya, F2 itu adalah untuk mengangkat beban ini. Nah, beban ini berupa berat. Ya, beratnya batu ini berapa? Itu yang akan diangkat oleh gaya F1.
Nah, kalau berat, ya, maka ini saya ganti dengan V atau langsung aja M kali G. Ingat, berat benda itu adalah massa kali gravitasi. Itu berat. Ya, bukan hanya massa, tapi massa kali gravitasi. Baik, nah sekarang ya P-nya sama-sama P dicorek, nggak usah dimasukkan. Ya, bang sama ya. Kemudian R1 kuadrat, R2 kuadrat. Karena di sini perbandingan, maka biarkan dalam senti, nggak usah dirubah meter, enggak apa-apa. Karena walaupun dirubah meter juga dicorek. Jadi asalkan perbandingan begini, itu boleh pakai satuannya tetap senti, tidak usah dijadikan meter, enggak apa-apa. Nah, baik, berikutnya adalah F1 berarti sama dengan R1 kuadrat, 1 kuadrat ya, dibagi dengan R2 kuadrat, 20 kuadrat, dikalikan massa kali gravitasi. Massanya 40 kg, gravitasi itu otomatis 10. Jadi sama dengan 400. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa F1 berarti sama dengan 1 kuadrat 1, 20 kuadrat 400 dikalikan 400. Ya, jadi akhirnya dicoreklah 400 sama 400 sehingga tinggal F1 adalah 1 Newton. Jadi dari contoh ini bisa kita gambarkan hebatnya hukum Pascal ditemukannya ini dengan kekuatan yang 1 Newton mampu mengangkat 400 Newton. Kan beratnya diangkat ya. Gaya 1 Newton bisa menghasilkan 400 Newton. Makanya dengan dongkrak yang digerakkan tangan manusia saja itu bisa digunakan untuk mengangkat mobil atau truk juga bisa. Tergantung nanti dongkraknya semakin besar, semakin kuat ngangkatnya. Nah, demikian anak-anak konsep tentang hukum Pascal. Jangan lupa mengerjakan soal-soal yang setipe dengan ini. Ada persoalan bisa bertanya di komentar. Insya Allah akan saya upayakan untuk saya jawab. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.